Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Mulyadi selaku Kepala SMP Negeri 11 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan, yang saya hormati pula Bapak Ustadz Mahsud yang hari ini akan memberikan motivasi mujahadah untuk putra-putri siswa-siswi SMP Negeri 11 Semarang, khususnya kelas 9 yang akan melaksanakan kegiatan asesmen akhir jenjang, baik yang keterampilan maupun pengetahuan, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu orang tua kelas 9 dapat hadir memenuhi undangan dari sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan atau kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga adalah motivasi, mujahadah serta doa untuk kesuksesan kegiatan asesmen akhir jenjang kelas 9, dan acara yang keempat adalah penutup. Mari kita buka kegiatan motivasi, mujahadah serta doa untuk suksesnya kegiatan asesmen akhir jenjang untuk kelas 9 dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Mulyadi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Maksum, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua kelas 9, yang saya cintai anak-anakku kelas 9A sampai H, yang saya hormati pula Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru pendamping. Pertama, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kepada Allah SWT
pada siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, kita bertemu untuk mendoakan anak-anak kita yang sebentar lagi akan menempuh ujian praktik atau asesmen di akhir jenjang ini. Anak-anak tadi Bapak Ibu, orang tua tadi sudah di aula sana kita sampaikan bahwa kalian nanti mulai hari Senin itu gelar karya, hari Selasanya sudah mulai ujian praktek atau asesmen, termasuk tanggal-tanggal dan lain-lainnya. Anak-anakku, ini kita lanjutkan untuk kita nanti mujahadah, kemudian doa pada Allah SWT. Kalian didampingi oleh orang tua kalian masing-masing. Kita memohon pada Allah agar nanti pelaksanaan di dalam asesmen akhir jenjang ini, baik itu kaitannya dengan praktik maupun tulis, kalian semuanya lancar, sehat, dan lulus semuanya. Doa itu sangat penting, anak-anak. Maka kalian hari ini juga didampingi orang tua, dan setiap saat saya yakin orang tua kalian sudah mendoakan kalian, dan ini kewajiban kalian, anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan. Kamu tunjukkan bakti kamu pada orang tua, kepada sekolah, untuk bersungguh-sungguh untuk menempuh ujian ini dengan sangat baik, dengan belajar. Karena nanti untuk ujian praktiknya mungkin membutuhkan fisik, mungkin juga membutuhkan suara, karena kalian nanti mungkin barangkali ada pidato, ada nyanyi atau yang lain, mungkin juga butuh praktek. Ini yang barangkali juga perlu disiapkan sebelum nanti di endingnya itu ujian tulis. Kalian harus bersungguh-sungguh, pesan Pak Mul, jaga kesehatan, kemudian bermainnya dikurangi. Tunjukkan pada Bapak Ibu kalian, orang tua kalian, kalian adalah mampu, kalian ada anak-anak yang baik. Karena jenjangnya masih panjang, nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saatnya untuk mengakhiri di SMP ini, ya, kita buat happy ending. Artinya apa? Berakhir dengan baik. Dan saya yakin itu, oleh karena itu sekolah pada hari ini mengundang Bapak Ibu, orang tua, juga anak-anak semuanya untuk berdoa. Kalian adalah anak-anak yang betul-betul diharapkan oleh orang tua. Kalian harus menyadari anak yang solih dan solihah itu harapan orang tua. Orang tua selalu berdoa anak-anaknya untuk menjadi anak yang solih-solih. Karena apa, anak-anak? Amalan itu akan putus manakala orang itu meninggal dunia. Idza matal insan kotok anhu amaluh filamin salah satu asya sedekah jariyah au ilmu yutafa'u awalatin solihiyatun. Jadi semua amal putus kalau orang itu meninggal dunia kecuali 3, ya, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak solih dan solihah. Ini yang betul-betul diharapkan. Dan mohon Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu orang tua, untuk betul-betul ya mendoakan putra-putrinya. Kita bareng-bareng juga Bapak Ibu guru di sini, dan juga tidak hanya hari ini, ya. Artinya setiap saat setelah kita selesai sholat, syukur-syukur ya di sepertiga malam yang terakhir, ya. Sepertiga malam itu kalau awal ya mungkin jam sekitar 10-11, kalau yang akhir sepertiga malam akhir ya jam 3-an. Sore-sore bisa bangun berdoa Bapak Ibu, karena itu waktu yang mustajab. Di dalam hadis dijelaskan sepertiga malam terakhir itu Allah turun di langit. Langit itu kan 1 di langit pertama. Allah berfirman, Ana Malik, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku ini raja, aku ini raja, aku ini raja. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Itu
Allah, masa kita malah tinggal tidur? Apapun permintaannya, termasuk juga kita doakan anak-anak kita. Anak-anak pun juga demikian, di sekolah diajak sholat zuhur, diajak sholat duha, kemudian juga Asmaul Husna. Ini semuanya untuk harapan. Dan saya yakin anak-anak semuanya bisa. Itu sebagai pengantar dari saya, ya. Tolong bisa diikuti dengan baik. Kita nanti juga doa bersama-sama, ya, untuk kesuksesan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan aman, selamat, lancar, barokah, dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Demikian sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bul atas pengantarnya. Selanjutnya adalah motivasi, musyahadah serta doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Maksum. Kepada Ustadz Maksum, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wonten ing dinten menika langkung rumiyin Bapak yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Agus Mulyadi, para guru, dewan guru, staf kantor, kemudian karyawan yang lainnya, Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, kiranya saya berdiri saja. Mohon izin Pak Mus di sebelah sini. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa. Pak, Bu, yang depan masih kosong. Kalau mau masuk ini ada masih beberapa bisa menempati bagian depan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kumpul di tempat ini dalam suasana yang syahdu karena mendung dan hujan sekalian. Semoga saja kondisi yang semacam ini bisa memberikan suasana lebih sejuk pada hati kita, sehingga lebih khusyuk untuk berdoa, mendoakan anak-anak kita yang minggu depan insya Allah mulai berjuang menghadapi ujian yang bagi kita orang tua mungkin biasa saja, tapi bagi anak-anak kita jelas ini ujian yang sangat berat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kalau pada hari kiamat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya sayangi, kalian membawa HP gak? Saya ada pepatah, apabila kalian bisa menjawab akan saya beri hadiah. Pepatah mengatakan et mayoran natusum. Yang bisa jawab angkat jari. Et mayora natusum. Pikiran Ustaz itu aneh. Doa yang dibawakan pepatah Yunani, bukan pepatah Al-Quran atau kotes-kotes Al-Quran. Gak apa-apa, kalau baik kita gunakan. Kotes ini, pepatah ini, et mayora natusum, itu mengatakan bahwa kita dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Kita semuanya, bukan hanya anak-anak, bapak juga ibu, kami, kemudian Pak Kepala Sekolah, semuanya kita dilahirkan ke dunia ini untuk hal-hal yang besar, bukan untuk hal yang kecil. Ini suatu kesombongan, benar ini sombong, tapi ini mengandung keyakinan
mengandung kepercayaan kepada diri sendiri, dan mengandung motivasi untuk hidup lebih baik. Kemarin ketika April Pon Jawa Tengah berangkat ke Aceh, pepatah ini sering saya katakan karena alhamdulillah saya diminta untuk memberikan doa juga. Saya katakan kepada semuanya bahwa kalian, kita ini dilahirkan oleh Allah bukan untuk hal yang biasa, tapi untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang luar biasa. Dalam bahasa kita Islam, siapa yang berguna, siapa yang bermanfaat adalah siapa yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ini dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu punya misi dan visi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas inilah hal yang paling besar. Karena apa? Karena bermanfaat bagi manusia. Kebermanfaatan hidup kita ini akan terjaga, dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan yang pastinya. Mayonanatusum, kita dilahirkan untuk hal-hal yang besar, bukan untuk mengisi dunia ini sebagai orang yang membuat keonaran, bukan mengisi dunia ini orang-orang yang selalu membuat kesulitan, bukan mengisi dunia ini untuk yang selalu membuat kesusahan bagi yang lainnya, tidak, tapi untuk bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini dasar pertama, bahwa kita lahir di dunia ini untuk hal-hal yang besar. Al-Quran mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berguna apa yang Kau ciptakan. Semuanya berguna. Bahkan sampai nyamuk pun yang begitu kecilnya itu berguna. Sampai sel atau mungkin penyakit bakteri yang kecil itu pun berguna. Itu karenanya apa yang kita amanatkan kepada Allah, yang kita fisikkan ya dari Allah, supaya kita berguna bagi sesamanya. Itulah manfaat yang besar. Untuk menjadi manfaat itu tidak mudah. Untuk menjadi manfaat tidak mudah. Saya ingin bertanya, nah, cita-citanya jadi apa, noh? Dokter? Iya. Apa? Guru? Jenengan, noh? Dunia. Dokter, alhamdulillah. Jenengan, noh? Dokter, alhamdulillah. Bu, Pak, ternyata semuanya cita-citanya bagus semuanya. Ada yang dokter, ada yang guru, ada yang polisi, ada yang polwan. Pokoknya semuanya ketika kita bermanfaat bagi manusia semuanya itu bagus. Bagus. Memang sebenarnya kita, Allah menciptakan kita, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi apakah ibadah itu harus sholat terus, harus ngaji terus, puasa terus? Enggak. Menjadi guru juga ibadah, menjadi polisi juga ibadah, menjadi karyawan juga ibadah, menjadi bos juga ibadah, menjadi petani juga ibadah. Petani yang takwa kepada Allah, bos yang takwa kepada Allah, juragan yang takwa kepada Allah, itulah Abdullah. Dikatakan oleh anak-anak mau jadi apa? Polisi, mau jadi guru, mau jadi polwan, mau jadi ini, mau jadi ini. Ini adalah pilihan. Ini adalah pilihan mereka. Hidup adalah pilihan. Ingat, hidup adalah pilihan. Saya menjadi seperti ini pilihan saya. Pak Mulyaji menjadi guru, itu adalah pilihan beliau. Jenengan jadi apa, itu adalah pilihan jenengan. Setiap pilihan mengandung resiko. Kalau kalian ingin memancing hiu, tidak mungkin kalian memancing di selokan. Kalau kalian ingin memancing hiu, mendapatkan paus, kalian memancingnya di lautan. Ketika kalian memancing di selokan sambil berdoa, ya Allah datangkanlah paus ke selokan ini, maka itu adalah halu. Meskipun kalian
mancing di selokan yang paling bagus alam semesta itu adalah halu. Semakin kita tinggi bercita-cita, semakin tinggi pula resikonya. Ini adalah pilihan. Ini adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Tapi tidak apa. Tidak apa-apa. Anak-anak mungkin hari Senin, hari Selasa sudah mulai ujian. Tidak apa-apa. Disiapkan, ujian juga pasti akan berlalu. Benar ya? Tidak disiapkan, ujian juga pasti akan berlalu. Tapi karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi hal-hal yang besar, menangani bermanfaat bagi sesamanya yang lebih besar, maka lebih bagusnya lagi yang dipersiapkan supaya mendapatkan nilai yang bagus, supaya diterima di SMA yang bagus. Gampangannya orang tua ngomong, awake dhewe nyekolahke anak piye supaya kerjaane pengen kasarane koyo kasarane. Nanti saya teruskan. Apa yang harus kita miliki ketika kita bercita-cita untuk ini, untuk ini, untuk ini? Sebenarnya gampang saja, dan waktunya pun tidak lama. Yang pertama yang harus anak-anak miliki adalah cita-cita, keinginan, mimpi. Sekarang anak-anak kalian sudah mengatakan mau jadi polisi, mau jadi polwan, mau jadi menteri, mau jadi presiden. Itu adalah cita-cita yang bagus. Kemudian selain cita-cita harus ditambah lagi dengan kepercayaan diri. Ini penting sekali. Anak-anak dan ibu-ibu semuanya, pastikan kalian akan tetap berhasil meskipun tidak ada orang yang percaya kalian bisa. Kalian akan tetap berhasil meskipun tidak ada orang yang percaya kalian bisa. Tapi kalian sama sekali tidak akan berhasil ketika kalian tidak memiliki kepercayaan kepada diri sendiri. Wes ora percaya, aku ki wong bodoh, Pak. Wong tuaku yo wong ora duwe. Tidak seperti itu. Semua orang berkesempatan sama. Semua orang berkesempatan sama. Kita bahagia atau sengsara, atau sedih, atau suka, itu sebenarnya menurut pikiran kita, bukan takdir kita. Besok dengan bahagia menjadi orang kaya, ada yang sukses, ada yang mungkin menjadi orang yang miskin. Sebenarnya karena pikiran kita. Takdir Allah, saya yakin bukan. Saya yakin bukan. Karena pikiran kita. Allah mengatakan, Ana idza dhanni abdi. Saya, kata Allah, itu menurut perkiraan hamba-hambaku. Nek hamba-hamba ini pikiran itu apik, ya Gusti Allah ya apik. Nek pikiran ini jenengan positif, ya Gusti Allah juga positif. Makanya dikatakan dalam kajian, pikiran kita itu yang penting. Kita punya semangat, kita punya pikiran yang bagus, yang positif, kemudian kita didukung oleh beberapa orang di sekitar kita, oleh lingkungan kita, itu yang paling bagus. Anak-anakku, saya ingin berpesan, siapapun kalian, yang penting untuk sukses adalah yang pertama kalian harus bermimpi, kalian harus bercita-cita. Kemudian kalian punya semangat untuk mewujudkannya. Kemudian kalian tegas. Kalian punya ketahanan yang kuat terhadap diri sendiri. Coba tanyakan kepada orang tua kalian yang ada di sebelah. Bu, Pak, dulu waktu kuliah, waktu sekolah, apa yang Bapak sesalkan, Ibu sesalkan, tidak Ibu lakukan. Kebanyakan dari kita orang-orang tua menyesali karena dulu kurang tahan, dulu kurang tegas terhadap diri sendiri. Kalau belajar kita nih ya malas. Tapi mumpung sekarang ini kalian belajar dan kalian ada yang memberikan motivasi, mulai sekarang tegaslah terhadap diri sendiri. Kalian harus tegas. Saya punya target maju.
Saya punya target untuk jadi polisi. Kalian harus tegas. Mulai saat ini saya harus latihan fisik. Mulai saat ini saya harus berenang. Mulai saat ini saya harus latihan beban. Itu tegas namanya. Jadi kita punya cita-cita, punya impian, kemudian percaya kepada diri sendiri, kemudian kita tegas terhadap diri sendiri. Dikatakan dalam konteks, kalau sekarang ini ada doa yang paling mungkin dikabulkan oleh Allah, mintalah kalian untuk ketegasan diri demi perubahan yang lebih baik. Sukar, wes cita-cita ini bagus, wes percaya pada diri sendiri, tapi ternyata orang tegas, orang tahan banting. Ini, jadi anak-anakku, sekali lagi siapapun kalian bisa berhasil. Cita-cita memiliki, kemudian percaya pada diri sendiri, kemudian tahan banting. Saya ingin bercerita sedikit. Ini mungkin nanti bisa menginspirasi adik-adik ketika lulus dari sekolah sini mau kemana. Ada seorang anak juragan kaya. Ketika dia lulus SMA, dia bingung. Ini saya mau apa? Anak juragan ini cerita kepada bapaknya, Pak, tahun ini saya tidak mau kuliah 1 tahun, saya mau berpikir dulu. Bapaknya mengatakan begini saja, tolong kamu cari 3 orang ini teman-teman baik Bapak. Kamu tanya, apa yang membuat orang-orang ini sukses? 3 orang, 3 nama dikumpulkan. Dia bertekad harus bertemu dan ingin menceritakan maksudnya. Dia datang kepada orang yang pertama, katakan Pak Aldo. Assalamualaikum Pak. Oh ya, kamu siapa? Saya anaknya Pak Mulyadi, kepala SMP 11. Oh iya, silakan masuk. Diceritakan. Begitu ceritakan, saya datang ke sini Pak. Saya ingin mendapatkan motivasi dari Bapak sampai Bapak itu sukses. Dia bercerita, dulu saya itu sekolah itu ranking 38, tidak pernah berubah. Pak Aldonya bercerita, saya tidak menyukai semua pelajaran kecuali 1, olahraga. Sejak itu saya selalu setiap hari saya berolahraga. Setiap kali ujian nilai saya selalu jeblok, tidak ada yang bagus kecuali olahraga. Setelah itu dia tekuni olahraga, dia kemudian menjadi atlet, dia menang juara, kemudian dia sukses menjadi seorang atlet. Ini pertama. Kemudian yang kedua, dia datang kepada Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak, saya putranya Pak Mulyadi, mau begini. Oh iya, saya minta Bapak bercerita apa yang membuat Bapak sukses. Nah, dulu itu saya ranking di sekolah 39. Tidak pernah ada nilai yang bagus sama sekali. Kesukaan saya adalah bicara sama makan. Setelah lulus SMA, dia sadar bahwa dia karena suka makan, dia juga suka masak. Kemudian dia tidak melakukan kegiatan apapun yang disukai kecuali masak. Setelah dia pintar masak, dia membuat restoran, dia hebat dengan restorannya yang bercabang-cabang. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang didatangi adalah Pak Salim. Assalamualaikum Pak Salim. Iya Waalaikumsalam, saya putra Pak Mulyadi, mau tanya begini. Pak Salim mengatakan, nah saya ini adalah juara kelas. Di kelas saya selalu mendapatkan nilai 9 lebih. Saya selalu mendapatkan ranking 1. Pengetahuan apapun saya libas, pengetahuan apapun saya kuasai. Tapi kesalahan saya tidak pernah mendalami dan ahli dalam satu bidang. Sekarang saya hanya menjadi karyawan kantoran dengan kondisi keluarga yang semacam ini. Kamu sudah datang kepada 2 orang sebelumnya, itu mengajarkan kepada kalian bahwa mereka akan memberi motivasi kepada kalian untuk sukses, dan kepada saya
memberikan pengetahuan untuk menghindari hal yang tidak sukses. Dapat dipetik nggak dari cerita ini? Apa coba? Kalau kalian ingin sukses, dua orang yang pertama hanya mengelola dirinya untuk satu bidang. Sementara yang terakhir itu dia pandai dalam semua pelajaran, tapi dia tidak pernah ahli dalam satu bidang pun. Artinya apa? Kalau kalian ingin sukses, jangan banyak-banyak mengambil bidang. Mulai sekarang jenengan impikan, saya ingin menjadi montir, katakan. Sekolahlah di SMK bagian motor. Pelajari, tekuni, jadilah ahli montir dan ahli motor. Bagus memang kalau kita mempelajari semuanya, kemudian kita mengetahui semuanya, matematika ahli, semuanya ahli, tapi tidak ada satu keahlian pun yang kita miliki, itu bahaya. Jadi anak-anakku ingat, mulai sekarang kalian bisa fokus. Setelah saya sekolah ini, saya lulus, saya akan kemana? Paham ya? Miliki satu saja bidang dan kalian ahli, expert dalam bidang itu akan lebih memberi peluang kalian sukses. Anak-anakku yang saya cintai, sering dari mimbar ini Bapak Ibu anaknya sering bercerita nggak kalau sering dimarahi? Saya sering marah dari atas mimbar ini. Karena apa? Sering sekali anak-anak ini ketika Jumatan yang laki-laki terutama masih menghadap ke utara, masih menghadap ke timur, saya marah itu sering sekali. Mungkin ditanya, saya sering sekali marah kepada mereka. Apa yang saya inginkan dari mereka? Akhlak. Akhlak. Siapapun kalian, sebesar apapun prestasi kalian nanti, sebesar apapun jabatan kalian nanti, kalau kalian tidak punya akhlak, tidak ada nilainya. Nomor satu, ketika kita mencari ilmu adalah untuk keutamaan akhlak. Makanya Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak, Pak, jenengan punya sabutan murah di rumah? Punya nggak Pak sabutan di rumah? Sebenarnya kita umat Islam, bapak-bapak itu bisa kok disunahkan katakan punya sabutan. Neng rumah ini punya sabutan. Nah anak Islam sabut nggak apa-apa. Islam itu ngajar semacam itu supaya apa? Tadi keutamaan orang itu adalah akhlak. Supaya berakhlak. Ono anake kok ketone ngomongi kok rada jelek langsung ditek. Tapi orang-orang tua sekarang kan enggak dimaklumi, enggak bagus juga. Pasti tidak bagus. Saya yakin Pak Mulyadi setuju dengan saya. Orang-orang dulu ketika itu saya pun masih punya sabutan. Alhamdulillah anak-anakku, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah begitu hormatnya kepada orang tua. Makanya mumpung durung ketekanan malaikat pati ya kan. Mulai sekarang ini masih dalam bimbingan panjenengan kan, tanggung jawab panjenengan kan. Sediakan aja pecut. Nah anak-anak kau disabet. Nah anak kamu yang kembali bukan lupa. Nggak apa-apa. Mau pergi kemana mereka? Mereka juga belum bisa apa-apa. Pasti akan sujud rukuk kepada orang tuanya. Orang tua harus macam itu. Orang tua harus macam supaya apa? Akhlak anak-anak inilah yang kita prioritaskan. Akhlak anak-anak ini yang kita prioritaskan. Bukan apa-apa. Kalau mereka pun tinggi jabatannya, mereka kaya orangnya, tapi tidak punya akhlak terhadap ibunya yang sakit hati kok. Tenang. Jadi keutamaan hidup adalah akhlak. Ad-dinu wal akhlak. Din itu adalah akhlak. Ketika kalian sujud rukuk seperti malam di masjid, ditambah sunnah-sunnah yang lain, puasanya iya, sedekahnya iya, tapi tidak punya akhlak, runtuhlah kalian menjadi seorang manusia yang mulia. Makanya saya sering terus terang memarahi mereka dari podium ini. Pak Mulyadi juga tahu, yang dulu Dewi juga tahu. Saya sering memarahi anak-anak ini karena saya berharap mereka ini adalah generasi Islam. 25 tahun negara ini akan memimpin anak-anak kalian. Kalau anak-anak kalian ini rusak, bobrok, kemudian agama Islam ini mau dibawa kemana? Negara ini akan bentuknya seperti apa? Makanya saya berpesan kepada bapak-bapak ibu semuanya, jangan lepaskan
melepaskan anak-anak ini. Jangan, maksudnya jangan terlalu mudah lah. Jangan terlalu mudah. Nah, memang nakal ya deweng, memang itu ya di sabar. Enggak apa-apa, Islam membolehkan. Islam membolehkan. Anak-anakku yang saya cintai, seperti tadi saya katakan, yang utama akhlak. Akhlak yang utama adalah kepada Allah, yang kedua kepada ibu bapak kalian. Itu orang-orang yang telah melanjutkan kalian, yang telah membesarkan kalian, yang telah mewarnai jiwa kalian, bapak-bapak kalian itu. Maka saya katakan di sini, tidak ada salahnya orang tua terhadap anak. Artinya apa? Orang tua tidak pernah salah terhadap anak. Wong anu apa? Wong ibu kuwi koyo ngene karo aku, Pak. Enggak ada alasan apa-apa. Tidak ada alasan seorang anak membantah orang tuanya, tidak ada. Biar orang tuanya kalau salah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajibnya apa? Berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Sudah itu Pak. Orang ono omongan liya, orang ono aku anu Pak, boleh berkomentar. Enggak, aku boleh anu Pak. Enggak ada. Pokoknya ora ono. Kewajiban seorang anak itu hanya berbakti kepada orang tua, orang liane. Wong tua ini salah, itu dudu urusannya anak, itu urusan orang tua karena Gusti Allah. Ngerti ya nak? Nang ya ngerti ya? Ngerti ya? Tak ceritani. Ada seorang ulama namanya Junaid. Dia itu ulama kena ulama. Kerjaannya sholat, ibadah puasa. Dia itu sedang sholat dipanggil ibunya, Red, Junaid kesini Red. Sedang sholat dulu kan? Sedang sholat, Red sini loh Red. Apa yang dilakukan Junaid? Tidak menyaut. Ibunya jengkel ngomong kayak ini, awas Red, titenono. Kue orang bakal mati, saat dulu kue kena balak gede. Tenang, ibunya sudah tidak ada, Junaid sudah sepuh. Di bawah pendopo Junaid itu ada lokalisasi. Salah seorang WTS-nya, purelnya itu punya anak hamil, punya anak. Apa yang dikatakan purel pada ditanya, siapa bapak dari anak ini? Purel itu jawab, Junaid. Ini adalah fitnah yang paling besar karena hanya tidak menyaut ketika diundang oleh orang tua, padahal masih sholat. Lah yang hebatnya lagi, sering saya katakan pada kalian, mungkin sudah hafal, ada satu keluarga, 3 kakaknya itu berangkat ke pondok, yang paling kecil tidak berangkat karena ibunya sakit. Ini bukan cerita hayalan, nyata. Satu keluarga, 3 anaknya yang pertama sudah berangkat pondok, yang paling kecil tidak berangkat pondok karena mengasuh ibunya yang sakit. Ketika sudah besar, mulai dewasa sadar, ya Allah, aku kok ora sekolah. Kakang-kakangku wis do pinter dadi kiai, dadi ulama. Terus aku harus dadi apa? Langsung balasan karena dia berbakti kepada orang tua, didatangkan seorang guru. Siapa gurunya? Nabi Khidir. Yang didatangkan bukan siapa-siapa, bukan kece, koco-koco atau kerajaan-kerajaan, tapi yang didatangkan Nabi Khidir. Ini yang menjadi guru kamu, Nabi Khidir. Orang itu sekarang namanya Imam Atur Mudi, perawi hadis. Dia tidak pernah sekolah kepada yang lain kecuali kepada Nabi Khidir. Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua. Sungguh tidak ada ruginya ketika kita berbakti kepada orang tua, tidak ada. Bapak Ibu, saya pesankan nanti, kondisi anak-anak sekarang ini terlalu gawat dan terlalu mengkhawatirkan. Sungguh mengkhawatirkan. Saya pernah berjanji kalau saya punya anak 11 akan saya pondokkan semuanya. Saya pernah berjanji sesuatu, tapi Allah memberikan hanya 2. Saya pondokkan semuanya ke Wonosobo. Alhamdulillah sudah menjadi hafid. Yang satunya lagi adik itu hanya 45 hari. 45 hari hafid 30 juz. Alhamdulillah. Monggo jenengan jangan lengah lah.
Jangan hanya tanggung jawab pengawasnya diserahkan kepada Pak Mulyadi, kepada guru, ya jenengan yang lebih lama bersama mereka. Pada anak-anak ini, makanya saya pesan kepada anak-anak, jangan nakal kepada orang tua. Kapan ya? Aku khotbah kemarin dari atas ini saya katakan kepada anak kelas 7, kalau mau nakal, nakalah kepada diri sendiri, jangan nakal kepada orang lain. Nakal kepada diri sendiri, jangan nakal kepada orang lain. Karena pada nakal kepada orang lain itu kita harus minta maaf, harus minta ridhonya. Gitu. Jadi mari sebelum berdoa, saya ingin selalu memotivasi kalian, siapapun kalian, yang kaya, yang miskin, yang tidak punya orang tua, bisa berhasil asal kalian punya motivasi, kalian punya semangat, punya kepercayaan diri, insya Allah pasti berhasil. Jangan menunggu besok. Saya katakan pada kalian, mulailah melangkah hari ini. Kalau punya kehendak, mulai melangkah. Tahun-tahun depan kalian sudah meninggalkan teman-teman kalian ribuan langkah. Pasti. Saya mau belajar tekun, jangan lama-lama lah. Sekarang ini ada sebuah pengetahuan, belajar yang efektif itu berapa? 25 menit dibaca dengan bagus, 5 menit istirahat, 25 menit belajar dengan sungguh-sungguh, 5 menit istirahat, 25 menit sungguh-sungguh, 5 menit istirahat. Itu hasilnya malah lebih luar biasa. Tidak 2 jam ngeblok belajar, enggak, tapi 25 diselangi 5 menit, 25 diselangi 5 menit, itu hasilnya malah lebih bagus. Mari anak-anakku, saya berharap yang berdekatan dengan orang tua, kita melakukan muhasabah diri, mengaku kepada orang tua akan kesalahan kita. Mau ya? Mau dia minta maaf kepada orang tua? Mau ya? Ayo, coba dekati orang tua, kemudian ijak salaman. Ayo orang tuanya salaman. Masa karo orang tua? Ayo nah, ijak salaman. Nanti saya tuntun nanunya, kata-katanya. Ayo lakukan. Salaman sambil sungkem. Ayo sambil dicium tangannya. Ojo ning bathuk, dicium. Tangannya itu dicium, bukan salamin ning bathuk. Ayo dicium gini. Salaman gini. Sambil dicium. Udah siap? Ayo dong mau. Saya ngabarin lah. Ayo dicium tangannya bapak enak. Masa diisin sih, mau bapak juga. Mau ibu sing biayanya awak mau bisa gedenya awak. Ayo tangannya dicium. Bu, ayo sama-sama. Bu, bapak, ibu, bapak. Saya mohon maaf ya. Selama ini Bu, bapak, saya banyak melakukan kesalahan. Saya banyak durhaka kepada ibu bapak. Saya banyak menyakiti hati ibu bapak. Maafkan aku ya Bu. Bagaimanapun aku yang nakal ini Bu, bapak, tetap anak ibu dan bapak. Bu, saya berjanji, bapak, saya berjanji untuk ke depan saya akan menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih penurut, tidak akan membangkang lagi sama ibu, tidak akan membangkang lagi sama bapak. Tenang Bu, saya berjanji, saya ingin menjadi anak yang soleh-soleha, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Maafkan aku ya Bu. Sungguh Bu, ibu sangat berarti, bapak sangat berarti bagi kami. Kami hanya mengharap doa-doa ibu bapak. Kami hanya mengharap keridhaan bapak dan ibu, supaya Allah pun ridho kepada saya. Bapak, ibu, besok minggu depan saya mulai ujian. Jangan tinggalkan doa-doa untuk kami ya Bu. Untuk kami bapak,
Karena doa-doa itu penting untuk kami. Meskipun kami sudah besar, tetap saja kami adalah anak kecil. Kami adalah anak-anak ibu. Kami adalah anak-anak bapak yang selalu perlu untuk dibimbing, selalu perlu untuk dibina. Maafkan kami Bapak, maafkan kami Ibu. Sungguh kami berjanji untuk ke depan kami akan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ingat ya, sehebat apapun kalian, sebesar apapun kalian, ridho orang tua itu yang utama. Ridho orang tua itu yang utama. Ketika orang tua menolak kalian, Allah pun menolak kita. Sungguh orang yang berani kepada orang tua, durhaka kepada orang, tidak akan pernah bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Pasti kebahagiaan yang hakiki itu datangnya dari orang tua. Karena ketika orang tua ridho, Allah pun ridho kepada kita. Mas akan jadi orang. Setelah ini kita akan mujahadah. Ini ada bacaan mujahadah. Mungkin terlalu kecil, tapi nanti kami tuntun. Kami hanya memfotokopi 50. Kami kira tidak begitu banyak seperti ini. Mohon dibagikan. Yang sudah hafal nanti bisa mengikuti saja. Mas Fuad, tinggal satu Mas. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku yang tersayang, kita mulai mujahadah. Meskipun di sini bilangannya sudah tertera, kita sesuaikan saja dengan waktu kita. Ya siap ya Bu. Yang memang tidak bisa fokus saja, relax saja, mungkin pikir asma Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Karena sebenarnya mujahadah ini adalah kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi poinnya adalah yang ingin kita dekati itu adalah Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Ila hadratin Nabi Muhammad Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semuanya jami'an masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang ingkang rawuh wonten menika ruhi wa jasadi wa qalbi Allah ingkang rawuh sedaya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah
astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Rabbana zalamna Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa
ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام فادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله ربي لا شريك له 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا يا صلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حياتي أدركني شريعا ليس لها من دون الله كشيفة ليس لها من دون الله كشيفة ليس لها من
ليس لها من دون الله كاشفة 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 ليس لها من الله كاشفة ليس لها من دون 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 الله كاشفة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 وشفاء لما في الصدور 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 فيه شفاء للناس 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 وإذا مرضت فهو يشفين فإذا مرضت فهو يشفين فإذا مرضت فهو يشفين
مرضت فهو يشفين فإذا 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 مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 ويشفي صدور قوم مؤمنون 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 ويشفي قوم صدور مؤمنون ويشفي قوم صدور مؤمنون ويشفي صدور قوم 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 مؤمنون الله 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويوفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيمك السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها سرمية جميع الخيرات في الحياة وفرد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بسلطان العظيم وبالوجه الغني وبالكلمة التامة والدعاء المستجابة عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والناهرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القرآن الحكيم وورث سليمان داود عليه السلام والوالد العرش المجيد اللهم طول عمرنا يا الله اللهم طول عمرنا يا الله اللهم طول عمرنا وصفي أجسادنا وصفي أجسادنا وصفي
سيئاتنا يا الله واقضي حاجاتنا يا الله واقضي حاجاتنا يا الله واقضي حاجاتنا يا الله. Ya Allah, Gusti hajat kami ya Allah. Berilah anak-anak kami kesehatan, berilah anak-anak kami sehat waras ya Allah. Berilah mereka kemampuan untuk menambah giatnya ya Allah. Berilah mereka kemampuan untuk semakin tekun ya Allah, untuk semakin giat ya Allah, karena dia menghadapi ujian ya Allah. Berilah mereka kemudahan ya Allah. Berikan mereka kekuatan untuk melakukan, untuk menjalani ujian dengan baik ya Allah. Berilah mereka nilai yang pantas ya Allah. Berikan mereka nilai yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami hanya mohon kepadamu karena Engkau yang punya segalanya, karena Engkau yang bisa segalanya, karena hanya padamu ada segalanya ya Allah. Waqdi hajati, waqdi hajati ya Allah, waqdi hajati ya Allah. Waksir awladi wa habib linnasi ajma'in wa tabu'adil adabata kullah min bani Adam alaihi salam man kana hayya wa hikal qawla al-kahri wa gurjum al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahqa wa nasibu min al-Qur'ani ma huwa wa rahmatul lil mu'minin wa la yasidu dhalimina illa khasara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana lakal hamdu wa innaka al-mujtaba wa anta al-musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang soleh solehah, bakti patuh pada orang tua ya Allah, taat menjalankan perintah agama ya Allah, berguna bagi sesamanya ya Allah. Berilah anak-anak kami ya Allah kehidupan yang baik, yang makmur, sejahtera, bahagia ya Allah. Berilah anak-anak kami ya Allah kehidupan yang baik, makmur, sejahtera, bahagia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qadinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah melakukan syahadat. Semoga saja hati kita semakin tenteram, semakin dekat kepada Allah. Karena ketika kita mampu selalu ingat kepada Allah, maka hati kita akan tenteram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Makanya anak-anakku, ibu-ibu, bapak-bapak, kami tetap berpesan, jaga anak-anak, ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya, jaga prosesnya, awasi prosesnya. Yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya. Nanti mau nilainya 9, 10, Allah tidak peduli. Yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya. Bahwa anak-anak ini nanti baik, mengerjakan dengan benar, mengerjakan dengan tidak, maksudnya jujur. Itu yang dinilai oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Masud yang telah memberikan motivasi, juga memimpin mujahadah pada siang hingga sore ini. Mari kita tutup, mohon untuk tenang sebentar ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai MC, apabila dalam memandu kegiatan dari saya ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya